ketika kulitnya mulus, sang Prabu tertarik untuk menjadikan bayi tersebut anak yang kemudian dinamakan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Kecantikannya itu terdengar sampai keluar dari kerajaannya, ya. Para raja, para pangeran, mereka berebut untuk mendapatkan sang dewi, ya, Dayang Sumbi. Karena kecantikannya, mereka berkelahi, berperang hanya untuk memperebutkan seorang perempuan, seorang Dayang Sumbi. Dayang Sumbi yang merasa sedih karena banyak pangeran dan raja-raja saling bertikai hanya untuk memperebutkan dirinya. Kemudian dia mematur gitu ya, meminta kepada ayahandanya untuk diasingkan ke dalam hutan. Ayahanda, daripada di sini aku hanya membuat kekacauan, asingkanlah aku ke dalam hutan. Dengan berat hati, sang Prabu memenuhi keinginan Dayang Sumbi untuk mengasingkan diri ke dalam hutan. Tapi aku dibekali dengan alat-alat tenun dan ditemani seekor anjing, ya, yang bernama Tumang. Kemudian di tengah hutan Dayang Sumbi diberikan pondok, rumah, ya, pondok kecil untuk dia menyepi. Singkat cerita, suatu hari ketika Dayang Sumbi sedang menenun, alat tenunnya itu jatuh gelinding gitu, ya. Dayang Sumbi merasa kok malas gitu loh, mager, ya, kalau ada yang mengatakan mager gitu. Aduh, kok bisa jatuh sih, ya, aku kok, aduh, andaikan saja ada yang berani mau mengambilkan. Kalau laki-laki akan kujadikan suami, kalau perempuan akan kujadikan saudara. Kemudian tak berapa lama yang ngambil alat tenunnya, benang itu adalah si Tumang. Ya, si Tumang ini kelaminnya kan jantan. Dayang Sumbi kaget, kenapa si Tumang, ya? Aduh, karena Dayang Sumbi ini orangnya kan konsekuen dengan ucapannya, mau tak mau si Tumang dijadikan suami. Ya. Dari pernikahannya Dayang Sumbi hamil, ya. Hamil. Nah, dari kehamilan tersebut melahirkan seorang anak yang kemudian diberi nama Sangkuriang. Nah, Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda yang gagah seperti kakeknya, si Prabu Sungging Prabangkara, ya. Hobinya pun sama, berburu ke hutan, ya, dan juga memiliki kesaktian. Suatu hari sang ibunda, yaitu si Dayang Sumbi, meminta Sangkuriang untuk ke hutan mencarikan hati rusa. Ibunya pengen masak hati rusa. Sangkuriang yang memang benar-benar anak yang patuh kepada orang tua, dia nurut. Baik, dia ke hutan bersama si Tumang. Seharian penuh Sangkuriang berburu rusa, tidak bertemu dengan rusa, ya. Gimana ini, udah sore nggak ada rusa yang lewat, aku nanti dimarahi ibu. Tiba-tiba muncul si Wuyung yang itu, siluman babi hutan. Nah, kemudian dia menyuruh kepada si Tumang, Tumang, itu kejar babinya. Si Tumang nggak mau, karena si Wuyung yang ini kan temannya yang dulu di Kayangan. Nah, pokoknya si Sangkuriang itu memaksa si Tumang untuk mengejar babi. Nggak mau, tetap nggak mau. Karena kesal, si Sangkuriang ini ngancam, mengarahkan anak panah kepada si Tumang. Kamu kalau nggak mau mengejar babi itu, kamu saya panah. Cepat. Tetap saja si Tumangnya kekeh itu apa ya namanya? Kalau kamu mengatakan kekeh, berkeras ya. Nggak mau, pokoknya itu kan teman saya gitu. Yang dulu pernah, ya, ada cinta gitu loh, ya. Karena kesal lama gitu, ya, tanpa sengaja panah dari Sangkuriang itu lepas dan mengenai jantung dari si Tumang.
ya Tumangnya mati, kejut-kejut, akhirnya mati. Dan dengan jengkelnya itu kan, ya udah mati sekalian aja. Kamu disuruh ngejar babi nggak mau, dah hatinya aja yang aku ambil untuk diberikan kepada ibu, ya. Kemudian si Sangkuriang pulang ke rumah dengan membawa hati Tumang ya, tapi ibunya nggak tahu. Ibunya memasak lah ya hatinya si Tumang tersebut. Sampai ketika mau makan, dia baru sadar ternyata Sangkuriang pulang sendirian, tidak dengan si Tumang. Nah, ibunya kan nanya, Sangkuriang, Tumang mana? Kok kamu pulang sendirian? Nah, disinilah Sangkuriang bingung mau jawab apa. Tapi akhirnya si Sangkuriang jujur bahwa si Tumang sudah kena panahnya dan hatinya itu yang dimasak oleh ibunya sebagai ganti hati rusak. Seketika itu Dayang Sumbi merasa kaget, kecewa, pokoknya campur aduk ya. Karena ya dia tahu kan, karena si Tumang itu merupakan suaminya yang tak lain adalah ayah dari Sangkuriang. Karena jengkel dan kebetulan ibunya itu sedang memegang alat untuk ngambil nasi, namanya centong. Nah, centongnya dipukul ke kepalanya si Sangkuriang. Kamu itu durhaka, kurang ajar.